Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 sore ya, setelah penutupan market. Waktu lagi senggang, kita sembari nunggu nanti jam 8 malam, teman-teman. Kita akan bahas sementara ini untuk LQ45 ya, ada Pegas. Nanti mungkin ada PIN S, HUMI, LFLO, PPRE, Cegas, DFAM, PPRI ya. MDKA belum keluar LK keduanya ya, teman-teman. Mungkin nanti kita di-updatean aja dulu ya. Ada SMGR, ada OKAS, ada ISEA, Goto, HUMI, NICE, LMJS, PG sama MPPA ya. Mudah-mudahan sih bisa kebahas itu walaupun sampai besok pagi. Karena saya mungkin ngebahasnya jadi di bagian-bagian yang mungkin ada yang 6 saham ataupun ada yang 5 saham, 3 saham ya, sesuai dengan kemampuan saya ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar dan yang sudah subscribe juga, terima kasih. Nanti kedepannya mungkin akan lebih baik lagi, karena mungkin saya ada kesibukan, jadi ada beberapa emiten yang mungkin belum dibahas, tapi yang udah saya sebutkan di depan kemungkinan bisa dibahas ya. Okas juga tuh, ada Okas ya, nanti kita bahas ya. Terus HUMI katanya sekarang amrol, betul. HUMI apa namanya, Suri ya, Suri amrol ya, karena kan ya saya juga lagi merah ya. Cleo juga belum kita bahas untuk updateannya. Maka kita akan bahas untuk Pegas dulu teman-teman ya, sembari nunggu nanti jam 8 malam kita bahas dulu yang ringan-ringan dulu ya. Pegas kita namakan hiburan, kenapa? Yang seperti saya bilang, hiburan itu bukan berarti apa-apa ya. Saya pinginnya nanti kedepannya ya emiten-emiten yang saya bahas, terutama yang di bawah 100 perakan, minimal fundamentalnya seperti LQ4 yang minimal fundamentalnya. Kalau harganya ya mungkin, kalau harganya nantilah bisa lah gitu ya. Walaupun tidak mungkin tapi bisalah mungkin ke depannya. Ya, seperti teman-teman. Jadi pinginnya seperti itu. Jadi jangan salah sangka dulu ya. Dan terima kasih yang baru bergabung, mungkin seperti itu ya kronologis kenapa saya dikasih saham hiburan untuk LQ45. Baik, langsung saja teman-teman. Pegas udah pada tahu ya, Pegas ya, kalau orang-orang trader udah pada tahu Pegas. Harusnya nggak usah dibacain profil mah ya. Profilnya kita lihat tuh sebentar dikit aja ya. Ini agak lama dikit nih, belum tersedia. Kita mulai dari mana dulu dong kalau belum tersedia? Statistik deh. Kita dari statistik aja langsung ya teman-teman. Harusnya pengen lihat apa namanya, ada di sini dulu deh. Dari dia bagian dividen, dividennya lancar ya, lancar, dividennya lancar. Terakhir bulan Juni 148 meningkat ya dari tahun sebelumnya. Stock split pernah 1/5, artinya dia pernah punya harga tertinggi ya. Raik isu belum pernah ya. Pengen lihat kepemilikan sebenarnya. Insider nggak ada. Kita langsung ke statistik aja ya. Di statistik net income-nya 1,1 triliun, artinya bagus ya sekarang ya, untuk kuartal 2-nya bagus dibanding kuartal 2 tahun 2023. Kita lihat revenue-nya. Revenue juga meningkat ya dari 12,7 triliun ke 15,08 triliun. Terus dari PR-nya juga murah, di bawah 10 ya, tapi belum murah banget, hanya murah aja karena tidak di bawah 5 atau enggak 5 gitu ya. Ini murah ya 7,40, bagus berarti ya. Untuk mungkin nanti kita akan hitung berapa, walaupun PR-nya murah belum tentu gitu kan harganya, harga wajarnya sebanding gitu ya. Kita lihat aja nanti ya. Untuk PBP-nya juga 0,88, murah juga, sama lagi murah. Terus untuk harga bukunya 1792. Untuk DER-nya 0,52, wajar ya. ROE-nya 11,91, ini bagus nih ROE-nya nih ya. ROE-nya bagus. Cash-nya ada 16 triliun. Equity-nya 43,4 triliun ya. Cenderung baik ini ya untuk fundamentalnya. Kita langsung ke equity-nya coba lihat kuartal 2 ya tahun 2018. Kok 2023 sih ini? Belum itu kali ya. Sampai kuartal 2.
Kuartal 2024-nya belum ada nih. Waduh, gimana ini? Nggak apa-apa lah ya. Kita di sini ya. Jadi berarti equity-nya 43 ya. Kita lihat aja ya. 46 menurun, 44 meningkat ke 46 ke 49 meningkat. Ini ekuitasnya 50, berarti meningkat ya, bagus ya berarti ya. Seperti meningkat. Terus PBP-nya 1,04, 1,4, terus 0,69, 101, 08 aja lagi murah sekarang daripada kuartal ini sekarang 0,88 sama hampir sama ya. Ini kalau untuk untuk 2023 0,82, ini 0,88 ya. Terus yang sekarang 43 berarti menurun ya ekuitasnya ya. Dari 50 teman-teman, ada 50 kan ini kuartal 2 2023 ya. Equity-nya itu 50, kuartal 2 2023 sekarang 43, artinya menurun ya. Kalau mungkin dibanding dengan kuartal 2 mungkin lebih baik ini ya. Padahal di sini kalau di revenue kan sebenarnya meningkat tajam banget sih untuk anualisnya ya. Memang kita belum ada update-annya di sini sih ya. Kalau kita lihat dari 43 yang sekarang ya mungkin menurun ya total equity-nya ya. Baik teman-teman, kita langsung ke Punda Chat. Punda Chat seperti ini udah saya siapkan. Untuk satu lagi nih PBP-nya belum ya. PBP. Jadi kita akan melihat berdasarkan Punda Chat apakah ini murah atau mahal ya. Ini Pegas ya, benar kan? Pegas betul. Harganya sekarang 1.580. Berdasarkan Punda Chat ini berada di agak mahal karena standarnya atau tengah-tengahnya itu 1.400-an ya. Jadi sekarang dijual dalam jangka waktu pendek itu agak mahal. Kemarin sempat dijual di 1.600-an. Untuk jangka waktu 3 tahun, jangka waktu 3 tahun atau jangka panjang dikit, dia cenderung murah ya, agak murah dikit gitu ya. Dia harusnya kalau standarnya itu di 1.622. Kalau untuk 5 tahunan kita lihat murah, juga lagi murah. Untuk jangka panjang lebih murah. Untuk jangka panjang banget dalam posisi under value banget ya. Kalau jangka panjang gitu kan bisa pernah menembus ke 6.000 ya. Mungkin kedepannya bisa ke 6.000 kalau jangka panjang ya. Kalau jangka panjang, karena sekarang posisinya lagi under value banget. Kita jangka pendek aja ya, jangka pendek aja. Jadi kalau jangka pendek ini sekarang lagi agak mahal dikit ya. Kalau mungkin di 1.400-an dibawa ke harga tengahnya dulu gitu ya, mungkin agak murah. Baik, untuk menghitungnya adalah saya punya tengah-tengahnya nih 7.87 untuk rumus pairnya 7.87 dikali, kita butuh yang namanya EPS TTM 21338 213.38. Kita kasih sama dengan, kita enter, jadi berapa? 1.679. Berarti sekarang dalam posisi agak murah ya, agak murah, soalnya 1.600-an, 1680 mungkin ya, kira-kira 100 poinan ya, benar ya, 100 poinan ya, mungkin agak murah 100 poin. Nah, satu lagi kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Kita hitung berdasarkan PBP. PBP-nya 0,94, artinya belum pernah dijual angka 1 kali. Pernah ya jual ya. 0.94 dikali harga bukunya berapa? 1792. Harga buku ya 1792. 1792 sama dengan 1680. Berarti hampir seimbang. Nah, ini yang ini kan enggak terlalu 1600 sama ya. Berarti artinya si fundamentalnya sesuai gitu. Mau berdasarkan PBP atau berdasarkan PER, dia punya keseimbangan. Beda dengan yang lain, ada yang pernya sampai 6.000, cuman pas dihitung berdasarkan PBP ya cuman 300 perak, atau enggak sebaliknya berdasarkan per cuma 40 perak gitu, karena berdasarkan PBB sampai 1.000. Nah, itulah yang dibilang yang nguasain adalah siapa gitu kan. Baik, kita tulis dulu sebentar ya.
Baik teman-teman, udah saya tulis ya, di kuartal 2 harga wajarnya berdasarkan per 1679, berdasarkan PBB 1684. Artinya ini ada punya harga keseimbangan lah ya. Kalau sekarang di 1580, artinya ini masih di bawah harga wajarnya, ada sekitar 100 poin lagi ke atas ya. Apakah bisa? Ya bisa aja kalau mau gitu kan. Baik, kalau menurut saya berdasarkan bandar lokal cenderung ngambil ya teman-teman, dari sini teman-teman ya. Dari 13 Maret ya, 13 dia ngambil terus ya, malah pembuangannya hampir tidak terdeteksi secara besar-besaran membuang, artinya ini lagi terus diakumulasi. Terus dari poren juga sama ya, cenderung dia hijaunya banyak, artinya ini lagi diakumulasi juga. Dan antara poren sama bandar lokal itu cenderung bersamaan ya ngambilnya. Apakah bisa ke 1600? Saya pikir sih pasti bisa ke 1600 ya. Kita akan lihat untuk jangka 3 tahunan, siapa tahu di sini ada enggak. Ternyata ada waktu tahun 2022 ke 1900 paling tingginya ya. Kita akan cari di situ apakah di situ ada ciri-ciri untuk bisa diangkat ke sana gitu. Soalnya dari sini lihat teman-teman, dia cenderung up ke atas ya, lagi uptrend banget ya, uptrend banget ini. Bisa jadi ke arah 1900 untuk melebihi harga dari fundamentalnya ya. Bisa jadi ke sana, bisa jadi kalau market makernya mau. Soalnya dari sini juga terlihat jelas di sini kan masih di harga di bawah fundamental chartnya ya. Jadi kalau walaupun ke arah 1900 itu masih dalam posisi tidak terlalu overvalue ya. Overvalue ini di harga 2000-an. Ya, teman-teman masih bisa ke arah waktu tahun 2022 bulan November. Kita akan cek di sana. Ciri-ciri dia akan mau naik ya, ini lagi uptrend gitu kan. Mungkin hari ini ya dia ada pembuangan dikit ya, biarin aja, harus seperti itu. Kalau terus naik ya mungkin bursa juga nanti menjadikan emiten ini nanti diumakan gitu kan. Ya juga bagian dividen ya 148 untuk tahun ini. Dia dependent trap-nya udah tertutup dengan baik dan rapih ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada si namanya kepala merah. Nah, nongol dikit kan? Nah, nongol dikit. Walaupun ada pembuangan, kemungkinan dia akan ke sini. Kenapa? Karena di sini gapnya sudah tertutup ya. Di sini juga gap up-nya juga sudah tertutup. Di sini gap up juga sudah tertutup sama yang ini. Apabila dia kesiniin itu mungkin baik juga, nggak apa-apa untuk menurunkan tensi, nggak apa-apa gitu ya. Malahan saya cenderung kalau dia dibawa ke angka di atas ini ya 1429 itu akan lebih baik lagi gitu kan untuk menutup gapnya. Apalagi ini gapnya sangat terbuka banget teman-teman nih. Ini gap yang sangat terbuka banget di 1300. Kalau dia sampai ke 1300, bersyukurlah. Kenapa? Dia menuntaskan PR-nya yang di sini ya. Ya, dia menuntaskan PR yang di sini. Jadi kalaupun ke bawah cenderung bagus juga untuk menutup PR ini. Juga udah sekitar 1 2 3 4 5 udah 5 bulan belum ketutup ya. Untuk gap up-nya ya. Ini gap down-nya udah ketutup, tapi gap up-nya belum ketutup ya di arah sini. Udah saya kasih panah. Apalagi kalau ke arah bawah, bisa jadi ke arah bawah ya. Patut bersyukurlah kalau ke arah sini ya. Nanti kalau ada update-annya akan kita tulis. Ini penurunannya dulu. Kenaikan ini ada tanda mau naik ke arah 1000 berapa nih? 1700 ya, bisa jadi ya di atas harga PBB. Kalau sekarang tidak naik ya mungkin ya sekarang mungkin arahnya di 1600 aja udah gitu kan. Nggak mau ke arah yang lain gitu kan. Hanya sampai di sini aja udah. Di sini juga terlihat jelas si candle rata ini tidak mampu ditembus. Pas kemarin tembus terus dia ke bawahin lagi. Ini nongol nggak sih? Kalau ini nongol artinya dia mau ke arah sini lagi. Coba entah kapan ya, mudah-mudahan secepatnya dia akan mau ke 1600 lagi ya, balik lagi ya. Nah, terus akan kita cari apakah ada si candle kepala merah di tahun 2022. Kita stop dulu sebentar ya. Baik, ini tahun 2023 ya, ada di area 1634 teman-teman nih si kepala merah ini. Apakah sudah tertembus atau bukan? Nanti kita hapus. Kalau udah tertembus kita tandain dulu ya. Terus ada lagi area yang paling tingginya. Ini belum ketembus ya, coba kita lihat nanti apakah pada ketembus. Ini tahun 2022 ya. Nah, di 1991 ada si kepala merah juga, di sini juga belum ketembus teman-teman ya.
dia hanya ketemu sama shadow-nya doang. Saya tidak apa namanya, kalau shadow itu belum tertembus ya kalau menurut saya gitu ya. Kita akan urut ke sini, coba lihat, kita saksikan bersama-sama. Ternyata ini pas di garisnya ya, 1600 pas di garisnya udah tertembus, berarti udah tertembus. Berarti tinggal area, nah ini kita hapus, berarti udah tertembus ya. Nah, ini udah tertembus. Tinggal ini aja, tinggal di 1679 harus kalau dia mau ke arah, dia bisa melewati ini setelah dia ada penurunan, setelah melewati ini kemungkinan bisa ke 1900, mungkin agak jangka waktu panjang. Cuman dia ingat dia punya PR 1300. Andaikan dia diturunin lagi ke 1300, itu akan lebih baik lagi ya teman-teman, juga bisa ngambil di bawah gitu kan. Nah, kalau yang udah beli daerah sini ya mungkin bisa tambah muatan juga, karena ini walaupun nyangkut kalian masih punya dividennya gitu kan. Nah, untuk jangka panjang mungkin bisa ke 1900-an ya. Berubah berapa poin kalau saya ke sini? Dari sini ya, contohnya gitu ya. Ada sekitar 26% lagi. Kalau ke bawahnya berapa penurunannya? Hanya 16% ya. Kenaikannya 26, ke bawahnya 16% ya. Terserah teman-teman. Yang penting udah saya kasih tahu berapa harga wajarnya ya. Harga wajarnya itu di angka 1600-an sama 1684 ya. Jadi ini area wajarnya area sini. Jadi kalau dia istilahnya ke atas ya kemahalan gitu kan. Cuman di sini dia punya PR, dia di 1900 ada gap si kepala merah gitu kan. Kalau ke bawah dia punya PR juga ini. Lebih baik dia ke bawahkan dulu untuk mengambil PR-nya dulu, ini mengerjakan PR yang ini dulu, baru mungkin kalau mau ke atas karena udah dikasih tanda dia mau ke arah sini ya. Seperti Hayat di tahun 2023 ternyata ketembus semuanya di sini ya. Ditebus sama dia walaupun 2 tahun tapi ketebus gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja. Nanti mungkin seterusnya nanti akan bahas lagi MBTN yang updatean untuk komentar teman-teman ya. Segitu aja ya. Ciao ya.